Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ramli M. Hum selaku pembimbing 1 saya. Yang terhormat Bapak Dr. Usman SPD MPD selaku pembimbing 2 saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Mayong MPD selaku penguji 1 saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Sakaria SS SPD MPD selaku penguji 2 saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan seminar seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Putri Lindasari, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2016, akan memaparkan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Nilai-nilai karakter teks cerita fabel buku siswa bahasa Indonesia SMP kelas 7. Pendidikan memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia mampu mengembangkan serta melestarikan nilai-nilai yang ada pada dirinya serta lingkungan sekitarnya. Pada tahun 2010, Kementerian Pendidikan Nasional telah menerapkan pendidikan berbasis karakter yang juga dikenal sebagai pendidikan karakter. Ada beberapa nilai pendidikan karakter yang telah dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Nilai-nilai karakter tersebut terdiri dari 18 karakter, yakni religius, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nah, saat ini ke-18 nilai tersebut telah disederhanakan menjadi 5 nilai. Pada prinsipnya, ke-5 nilai ini yang akan menjadi pedoman pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Nilai tersebut yaitu religius, integritas, nasionalisme, mandiri, dan gotong royong. Nah, nilai akan memberikan pemaknaan yang penting dalam kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh manusia itu sendiri. Nilai juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk penghargaan serta keadaan yang bermanfaat bagi manusia sebagai penentu atau acuan dalam menilai atau melakukan suatu tindakan. Nah, hanya dari nilai saja kita sudah dapat mengenal karakter orang lain. Dengan mengacu pada sebuah nilai, seseorang tentu dapat bersikap atau menentukan bagaimana ia harus berbuat, bertingkah laku yang baik sehingga tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Nah, salah satu karakter yang menjadi cita-cita nasional Indonesia adalah nilai karakter peduli sosial. Nah, nilai karakter peduli sosial ini merupakan sikap atau tindakan yang selalu ingin membantu siapapun yang membutuhkan. Sikap peduli sosial ini juga tidak lepas dari rasa empati yang dimiliki masing-masing orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap peduli sosial adalah sikap yang membantu dan berempati terhadap sesama. Pendidikan karakter ini memiliki tujuan guna untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan di sekolah yang bukan hanya berujung pada pencapaian kecerdasan intelektual saja, tetapi juga mengarah pada pencapaian pembentukan karakter, yakni pembangunan karakter atau watak positif dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran dilakukan dengan memberikan contoh atau teladan kepada peserta didik mengenai hal apa yang dianggap baik dan tidak baik. Pendidikan karakter bisa pula ditemukan dalam sebuah karya sastra, baik fiksi maupun non-fiksi. Nah, karya sastra merupakan salah satu bentuk sarana pembelajaran. Sastra yang mengembangkan jiwa, memanusiakan manusia, dan mengapresiasi seluruh kehidupan secara luas dan mendalam. Dalam karya sastra terdapat prosa fiksi. Nah, prosa fiksi adalah kisah atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeranan latar serta tahapan tangkaian cerita yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga menjadi suatu cerita. Dengan demikian, karya sastra fiksi merupakan karya sastra naratif yang tidak hanya mengarah pada kebenarannya, karena tokoh, peristiwa, tempat yang mendukung cerita seluruhnya bersifat imajiner. Nah, sebagai bentuk karya sastra, teks fabel menjadi sarana komunikasi estetis yang dapat menguak sosok pribadi dan gagasan-gagasan, keadaan gambaran kehidupan masyarakat seperti yang telah dialami, ditangkap, direka, ditafsirkan, dinilai atau diimajinasikan oleh pengarangnya sering dapat diketahui oleh teks fabel.
Winarni berpendapat bahwa fabel adalah sebuah karya tulis atau cerita yang menggambarkan perilaku manusia yang tokohnya diperankan oleh binatang. Dalam tokoh cerita binatang tersebut diibaratkan manusia mampu atau dapat berinteraksi, berpikir, memiliki permasalahan hidup seperti manusia, dan binatang tersebut juga berinteraksi menggunakan bahasa seperti manusia. Nah, dalam teks fabel ini terkandung keunggulan yang tidak hanya terdapat pada karya sastra lain, wejangan ataupun kritik sosial tanpa menggurui siapapun yang sangat dekat dengan dunia anak-anak. Karakter fabel yang mudah digemari oleh anak-anak mampu menjadikan fabel sebagai bacaan anak yang tepat dalam menyodorkan pesan moral dalam pembentukan karakter. Dua penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, Monica Afrianti tahun 2018 dengan judul Nilai-nilai pendidikan karakter cerita Nasal sebagai bahan ajar bahasa Indonesia SMP kelas 7. Nah, lewat hasil analisis pendidikan karakter dalam cerita tersebut mampu membentuk pesan positif pada siswa. Berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa keempat cerita rakyat Nasal memiliki struktur yang membangun setiap unsur, salah satunya yaitu legenda Batu Jung. Kemudian penelitian kedua yang dilakukan oleh Farida Iswayuning Tias pada tahun 2012 yang berjudul Nilai-nilai pendidikan karakter pada materi ajar bahasa Indonesia kelas 2 SD terbitan 3 serangkai. Dari hasil analisis penelitian tersebut dari buku bahasa Indonesia diperoleh 6 nilai pendidikan karakter. Salah satunya yaitu nilai kejujuran. Nah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu nilai karakter apa saja yang ada dalam teks cerita fabel buku siswa bahasa Indonesia kelas 7. Kemudian tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan nilai-nilai karakter dalam teks cerita fabel yang terdapat dalam buku siswa bahasa Indonesia kelas 7. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat teoritis sebagai referensi bagi pembelajaran bahasa Indonesia, manfaat praktis bagi guru sebagai acuan dalam mengelaborasi materi teks fabel pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru baik secara teori maupun penerapan dan latihan mengenai nilai pendidikan karakter dalam buku teks. Nah, bagi peneliti diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi penyusun mengenai nilai-nilai karakter. Pada bagian kajian pustaka terdiri dari 4 poin. Yang pertama, nilai. Kedua, pendidikan karakter. Ketiga, teks fabel. Dan keempat, buku teks. Nah, selanjutnya, kerangka pikir. Nah, kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah merupakan garis besar struktur teori yang digunakan sebagai penunjang dalam menemukan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Nah, materi pembelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan dalam kurikulum 2013 terdapat materi ajar yang akan dipelajari di kelas 7 SMP. Yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini adalah akan menganalisis pendidikan karakter yang terdapat dalam teks cerita fabel buku siswa yang diterapkan dalam kurikulum 2013. Nah, ada 8 subbab yang ada dalam buku teks tersebut. Yang pertama, deskripsi, kemudian cerita fantasi, teks prosedur, teks hasil observasi, puisi rakyat, teks fabel, surat dinas, dan buku non-fiksi. Nah, di teks fabel ini kemudian akan dianalisis dan didapatkan temuannya. Nah, pada bagian teks fabel, data yang telah ditemukan akan dianalisis dan dideskripsikan sesuai dengan panduan analisis data. Pada bagian ketiga, yaitu metode penelitian. Yang pertama, ada jenis penelitian. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pemaparan data deskriptif. Pada penelitian ini diulas secara jelas mengenai nilai-nilai karakter teks cerita fabel yang ada pada buku siswa bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Kemudian, desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.
Penelitian ini menggambarkan penelitian secara objektif. Peneliti akan mengamati secara mendalam mengenai nilai-nilai karakter. Nilai karakter tersebut terdiri 18 nilai, tetapi selanjutnya desain penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggambarkan penelitian secara objektif. Peneliti akan mengamati secara mendalam mengenai nilai-nilai karakter. Nilai karakter tersebut terdiri 18 nilai yang telah disederhanakan menjadi nilai utama berdasarkan penguatan pendidikan karakter. Nah, yang pertama dilakukan dalam penelitian ini ialah mengumpulkan data dan referensi yang relevan dengan objek peneliti, mengolah data dan menyajikan data secara objektif sesuai dengan hasil interpretasi yang objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilangsungkan pada bulan Oktober tahun 2020 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penulis akan menganalisis nilai pendidikan karakter dalam buku siswa bahasa Indonesia kelas 7. Kemudian fokus penelitian. Pada penelitian ini berfokus pada 5 nilai karakter, yaitu religius, integritas, nasionalisme, mandiri, gotong royong. Selanjutnya definisi operasional istilah. Nah, definisi istilah digunakan sebagai alasan agar tidak terjadi penafsiran yang salah mengenai variabel dalam penelitian. Penelitian ini memperjelas definisi istilah yang dimaksud. Definisi istilah. Nah, definisi istilah ini digunakan sebagai alasan agar tidak terjadinya penafsiran yang salah mengenai variabel dalam penelitian. Nah, yang pertama ada nilai. Nilai merupakan sebagai sebuah gagasan terkait apa yang dianggap baik, berfungsi, bermanfaat, indah, layak, dan juga menjadi keinginan serta kehendak seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan. Kemudian, pendidikan karakter ialah suatu upaya untuk meningkatkan mutu hasil terciptanya generasi yang berakhlak dan berbudi pekerti agar generasi selanjutnya dapat hidup lebih baik dan tidak menyimpang dari norma yang ada. Ketiga, teks fabel. Yang dimaksud adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Keempat, buku teks. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku teks yang digunakan dalam mata pelajaran tertentu, yaitu buku siswa bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Kemudian data dan sumber data. Data dalam penelitian ini yaitu kata-kata atau kalimat yang mengandung nilai karakter yang terdapat pada teks cerita fabel buku siswa bahasa Indonesia SMP kelas 7. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku teks bahasa Indonesia kelas 7 SMP edisi revisi 2017, karya Titik Hasriati, Agus Trianto, dan Eko Kosasi. Buku tersebut terdiri dari 8 bab dan teks diantaranya teks deskripsi, cerita fantasi, teks prosedur, laporan hasil observasi, teks fabel, surat dinas, dan cerita non-fiksi. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen adalah alat bantu yang digunakan penelitian saat menerapkan suatu metode dalam melakukan penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini sebagai instrumen kunci, pengelompokan inventarisasi, alat bantu, kartu untuk catatan dan analisis data. Kemudian hasil pemeriksaan keabsahan data. Nah, keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang di luar data keperluan. Selanjutnya pemeriksaan keabsahan data. Nah, pemeriksaan keabsahan data menggunakan trimulasi. Trimulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data. Dalam hal ini, trimulasi yang digunakan yaitu trimulasi penyidik. Trimulasi penyidik ialah memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Selain itu, teknik keabsahan data dilakukan melalui diskusi dengan teman sejawat. Diskusi antar teman sejawat dimaksudkan dalam mencermati kembali dengan teliti data yang telah ditemukan. Nah, teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu teknik baca. Teknik baca yang dilakukan dengan membaca secara saksama isi teks cerita fabel buku teks bahasa Indonesia kelas 7 SMP edisi revisi. Pada teknik ini dilakukan pula penyimakan secara saksama terhadap buku teks kelas 7 SMP. Edisi yang menjadi objek kajian, teknik yang dilakukan berulang-ulang agar memperoleh data yang akurat. Kemudian teknik catat. Teknik catat itu hasil pengamatan data penting dalam teks cerita fabel pada buku
pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dalam format yang telah disiapkan, kemudian dianalisis. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, mengumpulkan teks cerita dari buku Bahasa Indonesia kelas 7. Kemudian, menentukan objek penelitian, yaitu jumlah teks yang dianalisis. Selanjutnya, mengidentifikasi nilai pendidikan karakter pada data yang sesuai dengan isi teks cerita fabel. Lalu, mengambil kutipan yang sesuai dengan nilai pendidikan karakter dalam teks cerita fabel. Selanjutnya, pengodean data, yaitu aktivitas memberi kode terhadap segmen-segmen data. Terakhir, menganalisis data dan memaparkan temuan. Inilah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.